Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Istiqomah, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Bung Karno, Jakarta. Untuk NIM saya 1101180115. Di sini saya akan memenuhi nilai UAS saya dari mata kuliah Strategi Komunikasi Bisnis oleh dosen pengampu atas nama Bapak Tri Okta Sulfa Kimiawan, yang dimana saya akan membacakan 4 pertanyaan beserta dengan jawabannya. Untuk soal nomor 1 ialah ada 3 tujuan komunikasi bisnis, sebutkan dan jelaskan. Untuk jawaban soal nomor 1 yaitu ada 3 tujuan umum komunikasi bisnis. Yang pertama, memberikan informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seseorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Yang kedua, membujuk atau mempersuasi. Tujuan komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Yang ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Untuk soal nomor 2 yaitu, selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis memiliki 7 fungsi. Sebutkan dan jelaskan. Untuk soal nomor 2 yaitu jawabannya, surat bisnis memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengiriman surat. Dalam kaitannya, surat bisnis berfungsi untuk pembawa pesan-pesan bisnis dari pengiriman pesan kepada pihak lain. Yang kedua, alat untuk menyimpan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Misalnya surat pemesanan produk, surat penagihan produk baru, dan lain-lain. Yang ketiga, alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Misalnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, dan lain-lain. 4. Alat untuk mengingat, misalnya surat bisnis yang diarsipkan pada saat dibutuhkan. Surat-surat tersebut dapat dilihat dan dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan masa lalu atau sebelumnya. Yang kelima, bukti sejarah atau historis. Misalnya surat izin pendiri usaha, surat kepailitan usaha, dan surat penggabungan usaha. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Yang keenam, pedoman kerja. Misalnya keputusan dan surat perintah. Surat tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan bisnis. Yang ketujuh, media promosi bagi pengiriman surat. Soal nomor 3 yaitu, sebutkan dan jelaskan 13 surat bisnis. Untuk jawaban soal nomor 3, contoh surat bisnis yaitu surat pemesanan. Surat pemesanan adalah surat dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain guna memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, surat konfirmasi. Surat konfirmasi adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, atau meyakinkan atas sesuatu. Misalnya, surat konfirmasi yang berkaitan dengan pemesanan barang, pengiriman barang, penawaran harga khusus, atau mengubah suatu prosedur dan kebijakan. Yang ketiga, surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang berisi pengaduan pelangganan kepada pihak lain, manajemen perusahaan dengan cara-cara yang baik, sopan, ramah, dan tidak emosional karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan agar segera memperoleh solusi terbaik bagi kedua belah pihak. 4. Surat permintaan informasi. Surat yang dikirim oleh seseorang, kelompok, atau lembaga untuk meminta berbagai informasi penting kepada pihak lain, baik perseorangan maupun lembaga. Sebagai contoh, permintaan informasi tentang aneka produk baru, jasa pendidikan, dan pelatihan. Berbagai bidang keahlian jasa
perbaikan dan pemeliharaan aneka jenis mesin dan elektronik, jasa perantara, penjualan properti, dan sebagainya. 5. Surat ucapan selamat. Surat yang dikirim oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga yang berisi pemberitaan ucapan selamat atas keberhasilan seseorang. 6. Surat pemberitahuan. Surat yang dibuat oleh perorangan, kelompok, maupun lembaga yang berisi pemberitahuan kepada pihak lain, baik oleh perorangan, kelompok, maupun lembaga institusi. Misalnya perihal pindah alamat kantor, perubahan nomor telepon, perubahan logo perusahaan, pergantian pimpinan, perubahan harga, pembukaan toko baru, dan lain sebagainya. 7. Surat penagihan. Penagihan dalam dunia bisnis terjadi ketika seseorang atau organisasi tidak dapat memenuhi kewajiban atau hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, surat penagihan adalah surat yang digunakan untuk menagih hutang pihak lain yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan. Surat penagihan ditulis dengan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit, serta memilih kata yang familiar diikuti bahasa yang sopan atau tidak emosional. Yang kedelapan adalah surat peringatan, surat yang ditulis oleh seseorang atau organisasi yang ditunjukkan kepada pihak lain, baik seseorang maupun organisasi yang berisi peringatan atas suatu hal. Misalnya surat peringatan kepada debitur untuk segera melunasi hutangnya, atau surat peringatan untuk pelanggan agar tidak tertipu dengan produk tiruan atau bajakan. Yang 9, surat perintah kerja. Surat perintah kerja atau SPK adalah surat yang ditulis oleh pimpinan suatu perusahaan kepada pihak lain yang berisi perintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah disepakati. 10. Surat pengumuman. Surat yang digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk mengumumkan sesuatu kepada pihak-pihak seseorang maupun organisasi yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, seperti pengumuman dipasang oleh papan pengumuman atau media massa. Yang 11. Surat undangan RUPS. Salah satu forum tertinggi dalam suatu organisasi bisnis yang sangat strategis bagi pengambilan keputusan strategis seperti keputusan yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan bisnis ke depan dan bagaimana menentukan para manajer puncak yang benar-benar profesional di bidangnya. Ke-12, surat kuasa. Surat kuasa pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama orang yang memberikan kuasa kepada pihak lain sebagai orang yang menerima kuasa untuk melakukan dan bertindak sesuatu atas nama pemberi kuasa. Yang ke-13, surat perjanjian. Surat yang berisi suatu perjanjian yang dilakukan antar pihak yang satu dengan pihak yang lain tentang suatu hal yang digunakan untuk membuat suatu surat perjanjian adalah surat bersegel yang dilengkapi dengan nilai materai tertentu. Misalnya materai 6.000, melalui surat ini kedua belah pihak yang terkait harus menyepakati apa saja yang ada di dalamnya. Soal nomor 4 yaitu menurut Case ada 3 tahapan penting dalam bernegosiasi, yaitu tahapan perencanaan, tahapan implementasi, dan tahapan peninjauan. Jelaskan. Untuk jawaban soal nomor 4, tahapan untuk bernegosiasi yaitu tahapan perencanaan. Tahap perencanaan meliputi 3 macam perencanaan. Yang pertama, sasaran negosiasi. Penentu sasaran negosiasi sangat penting sebagai arahan atau petunjuk bernegosiasi. Ada 2 jenis sasaran, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar. Yang kedua, strategi negosiasi. Strategi negosiasi merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Ada beberapa strategi bernegosiasi, yaitu yang pertama, strategi kooperatif. Sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak, memakai semboyan win-win solution, mempercayai pihak lawan, melakukan kompromi jika diperlukan dan timbal balik, menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Yang kedua, strategi kompetitif. Sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan, dan siap bertarung. Menurut sebuah konsesi, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan, tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya.
Yang ketiga, strategi analitis. Mempunyai filosofi bahwa seseorang negosiator adalah pemecah masalah atau problem solver, bukan seorang petarung. Memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam pemecahan masalah dan bukannya sebagai permainan, merubah kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya, menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan, membuat alasan yang rasional, dan bukan atas dasar perasaan. Yang ketiga, proses negosiasi. Proses negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Proses negosiasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang dinamis dalam dunia bisnis. Untuk tahapan berikutnya yaitu tahapan implementasi. Tahapan ini merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang perlu agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Oleh karenanya, tahapan ini bukan lagi sebagai wacana pemikir suatu ide lagi. Implementasi memiliki beberapa komponen penting antara lain, taktik cara Anda, taktik bekerja sama, taktik tidak bertindak apa-apa, taktik melangkah ke tujuan lain. Tahapan terakhir yaitu tahapan peninjauan negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahapan peninjauan negosiasi perlu dilakukan, antara lain untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Jika iya, maka pastikan apa yang Anda sudah lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda.